Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pengantar Permodalan dalam Islam karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah taala. Dan di kesempatan sore hari ini kita masih pada pembahasan seputar musyarakah. Dan tema kita ikhwan wa akhwati fillah di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang memahami musyarakah. Memahami musyarakah. Penulis kitab mengatakan, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Musyarakah atau syirkah secara bahasa artinya ikhtilat, bercampur atau bergabung. Jadi musyarakah secara bahasa artinya bergabung atau bercampur. Sementara pengertian musyarakah secara istilah sebenarnya tidak jauh beda dengan asal makna bahasanya, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih. Jadi musyarakah itu maksudnya akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Dan itu bisa berbeda-beda batasannya tergantung jenis musyarakah yang mereka lakukan. Sehingga nanti akan disebutkan beberapa macam musyarakah. Ya. Salah satu di antara definisi musyarakah yang sering dinukil oleh para ulama adalah definisi menurut musyarakah dalam literatur Hanafiyah. Ulama-ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan asyarikatu aqdun baina itsnaini fa aktsar ala an yakuna ra'sul mali war ribhu mushtarikun bainahum. Jadi syirkah atau musyarakah didefinisikan sebagai akad yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling rekanan atau musytarik untuk secara bersama memberikan modal dan masing-masing berhak mendapatkan keuntungan. Jadi kalau bahasa kita ya gampangannya kerjasama itu saja. Musyarakah ya kerja sama. Dan jamaah sekalian, jika kita perhatikan definisi ini cakupannya untuk bentuk syirkah inan. Dan nanti akan jelaskan ada syirkah yang namanya syirkah inan. Yaitu kerjasama dua orang atau lebih. Masing-masing memberikan modal, kemudian mereka bekerja secara bersama. Selanjutnya mereka membagi keuntungan secara bersama sesuai kesepakatan. Namanya musyarakah inan atau syirkah inan. Ada definisi yang lebih bagus dinyatakan dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah di mana disebutkan syirkah itu artinya ittifaqu isnaini aw aktsar ala khalti ma layhima
au amalayhima au iltizamaihima fi dhimmah bi qasdi al-istirbah, ya. Jadi syirka itu artinya di kitab Al-Ma'ayin Asy-Syar'iyyah disebutkan kesepakatan dua orang atau lebih untuk menggabungkan harta mereka atau kerja mereka atau tanggungan kewajiban dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi mungkin lebih umum, ya, lebih umum. Ya, sehingga jemaah sekalian, ya, syirka ataupun musyarakah, ya artinya kerjasama, ya, antara dua orang ataupun lebih. Dan itu jemaah sekalian bisa kerjasama dalam artian mereka menggabungkan harta ataupun modal atau kerja mereka atau apa, tanggungan kewajiban. Saya yang menjamin, ya. Maka ini disebut dengan musyarakah ataupun syirkah. Jika nanti kerjasama itu ada kerjasama yang bentuknya masing-masing, ya, modalnya tenaga, ya. Seperti contoh misalkan ada 3 orang, yuk kita masuk hutan. Nanti kalau kita dapat kayu, kita jual, ya, kita kumpulkan, kemudian kita bareng-bareng jual. Nanti hasilnya kita bagi 3. Jadi modalnya tenaga, ya. Mungkin dari 3 orang tadi jamaah sekalian, ada yang mungkin mampunya membawa mungkin, ya, hanya 3 ikat, ya. Ada yang mungkin 5 ikat. Tapi ketika mereka sudah kerjasama, sudah sepakat, ya, maka ketika mereka misalkan dapat kayu dan dikumpulkan, maka hasilnya berapapun, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan, ya, dibagi dengan sesuai dengan kesepakatan. Atau nanti jamaah sekalian, kerja itu bisa berbeda-beda. Boleh misalkan satunya tukang jahit, kemudian satunya apa, tukang bangunan, itu tidak masalah. Ya, ada seorang misalkan dia kumpulkan, ya, tukang bangunan, tukang jahit, tukang kebun, kemudian dia menawarkan jasa. Nanti kalau misalkan hari ini ternyata kok yang dipakai jasa tukang bangunan, nanti upahnya dikumpulkan. Nanti pas 1 bulan dihitung, kemudian silakan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ada mungkin, ya, orang-orang dalam artian yang kerjaannya nawarkan, ya. Kemudian kalau dapat job tukang bangunan, maka tukang bangunan dipekerjakan. Kalau tukang jahitnya dipekerjakan. Tapi nanti upahnya dikumpulkan. Setelah dihitung 1 bulan, dikumpulkan 1 bulan, maka setelah itu dibagi berdasarkan kesepakatan. Dan itu dibolehkan, tidak masalah. Tidak masalah. Jamaah sekalian, apa dalilnya yang membolehkan, ya, musyarakah ataupun syirkah? Syirkah atau musyarakah dibolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang warisan saudara. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts. Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Nah, sehingga ini dalil, ya, adanya kerjasama ataupun syarikat ataupun syirkah, ya, atau musyarakah. Jadi saudara seibu itu ahli waris, ya. Nanti kalau jumlahnya banyak, bagian mereka, ya, sepertiga. Tapi sepertiganya nanti dibagi rata, baik laki atau perempuan sama. Beda kalau saudara seayah, saudara sekandung, maka yang laki-laki bagiannya 2, perempuan 1. Tapi kalau saudara seibu, laki perempuan sama, ya, dibagi apa, rata. Itu bedanya. Dan kemudian masalah Allah
Azza wa Jalla juga berfirman menceritakan syirkah di zaman Nabi Daud alaihi salam. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Sungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka itu. Dan ini realnya kita saksikan ya, banyak dua orang yang sebelum mereka kerjasama hubungannya baik. Setelah mereka mengadakan kerjasama, akhirnya muncul masalah, sehingga hubungan mereka akhirnya rusak. Ini banyak kejadian ya, karena memang disebutkan di sini sedikit ya dari mereka ya, dalam artian amanah sedikit. Kebanyakannya sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Ya, karena kadang seorang itu jamaah sekalian kalau sudah berkaitan dengan uang, itu kadang-kadang apa jamaah lebih terpengaruh dengan hawa nafsunya. Dan ini banyak kejadian ya, banyak kejadian. Makanya kalau misalkan dia merasa dirinya bukan orang yang amanah, maka jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Dan cara mendeteksi ya dirinya aman atau tidak gampang ya. Kalau antum pinjam barang, misalkan ngomongnya 1 pekan, kok kemudian sampai molor-molor, ini pertanda berarti antum itu atau kita ada indikasi ya, apa tidak amanah, tidak amanah. Maka jangan coba-coba ketika itu. Karena banyak sebagian dari kita jemaah pinjam buku ngomongnya sepekan, tapi sampai kadang-kadang 1 bulan nggak dikembalikan. Pun itu kadang diingatkan. Nah ini jelas ya, cikal bakal orangnya tidak amanah. Tidak amanah. Maka jangan coba-coba menerima amanah dari orang lain seperti itu. Adapun jamaah sekalian dalil dari as-sunnah diriwayatkan oleh al-Imam Al-Hakim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersekutu dagang dengan Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi di awal Islam. Ketika menaklukkan kota Mekah, ya kemudian beliau bersabda kepada Sa'ib, marhaban bi akhi wa syariki kana la yudari wa la yumari. Selamat datang wahai saudaraku, rekan syirkahku ya, yang tidak pernah melakukan mudaroh basa-basi dan tidak sengketa denganku. Jadi di sini Nabi mengatakan wasyariki. Tadi Nabi melakukan syirkah dengan Sa'ib ya, bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Nah, ini dalilnya, ini dalil. Begitu pula masalah yang syirkah yang dilakukan oleh sahabat. Itu Abu Minhal beliau menceritakan sahabat Al-Barra ibni Azib dan Zaid ibni Arqam radhiyallahu taala anhuma pernah melakukan musyarakah. Mereka membeli beberapa gram perak, ada yang tunai dan ada yang terhutang. Ketika kasus ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memerintahkan mereka untuk perak yang dibeli secara tunai silahkan dibawa. Sementara perak yang dibeli secara terutang agar dikembalikan. Ya, karena memangnya masalah perak itu termasuk barang ribawi. Ya. Jadi kalau diperjualbelikan ternyata modelnya dihutangi, itu tidak dibolehkan.
Kenapa? Karena nanti jatuhnya dalam riba apa? Nasi'ah. Ya. Jadi satunya kontan, kemudian satunya tidak kontan. Jatuhnya nasi'ah, tidak diberikan. Karena kalau emas dengan perak itu jamaah, syaratnya cuma satu, harus kontan. Ini harus apa? Kontan. Tapi kalau sama jenis kemudian sama-sama barang ribawi, ilahnya sama, maka syaratnya dua. Satu harus sama secara takaran, yang kedua harus kontan. Emas dengan emas misalkan, harus kontan. 1 gram ya 1 gram. Dan itu harus dilakukan di majlis akad. Ya, tidak boleh kemudian bayarnya di tempat A, kemudian lima barangnya di tempat B, ya. Dan ini bukan satu bangunan misalkan, maka ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Ya, ada pun kalau misalkan bukan barang ribawi ya bebas, ya. Antum beli emas pakai apa? Pakai beras. Nah, itu boleh, enggak masalah. Pak, saya mau beli emas ya, tapi saya ngutang. Nanti bayarnya pakai beras, boleh tidak jam? Boleh. Karena beras barang ribawi tidak jam. Beras barang ribawi, emas barang ribawi. Tetapi jenisnya beda, ilahnya beda, sehingga tidak berlaku hukum ribawi. Ya. Walaupun sama-sama barang ribawi, kalau jenisnya beda, ilahnya beda, maka tidak berlaku hukum ribawi, tidak berlaku. Apalagi kalau misalkan satunya barang ribawi, satunya tidak. Contoh misalkan beli emas 1 kilogram pakai mobil, dicicil misalkan, boleh tidak jemaah? Ya boleh. Nah, bulan ini bayar pakai mobil Innova, bulan depan pakai mobil BMW misalkan, boleh-boleh saja, tidak masalah. Kenapa? Karena satunya bukan barang ribawi. Ya. Yang barang ribawi saja kalau jenisnya beda, ilahnya beda, tidak berlaku. Apalagi satunya bukan barang ribawi. Jadi yang berlaku itu kalau satu sama jenis sama ilah, atau beda jenis tapi ilahnya sama, itu berlaku. Contoh, emas dengan perak, jenisnya beda tapi ilahnya sama, thamaniyah, alat tukar menukar, sehingga berlaku hukum ribawi. Ini sama. Contoh misalkan kurma dengan apa? Beras. Kurma dengan gandum, sama-sama barang ribawi, jenisnya beda tetapi ilahnya sama, ya, ilahnya sama. Nah, sehingga berlaku atau disyaratkan hanya satu, harus kontan, ya. Secara takaran tidak harus sama, tapi harus kontan. Tapi kalau tadi ya kurma dengan emas nggak berlaku. Kenapa? Karena ilah beda, kemudian jenis beda seperti itu, walaupun sama-sama barang ribawi. Ya jemaah sekalian, Nabi SAW memerintahkan agar mengembalikan perak yang dibeli tidak tunai, karena akad yang terjadi adalah tukar menukar antara emas dengan perak namun tidak tunai, dan itu termasuk riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nah, sehingga maksudnya kalau misalkan antum ingin jual beli emas, tapi penjualnya tidak dalam satu kotak misalkan, tapi ingin tetap mengadakan akad jual beli, boleh, tapi harus dengan cara ataupun model yang dibenarkan. Misal contohnya apa? Nah, sistemnya COD. Jadi nanti pihak penjual emas ngirim kurir, dan kurir sebagai wakil. Ketika emas itu datang, maka silahkan adakan akad dengan kurirnya, yang statusnya wakil dari penjual, ya, penjual emas. Boleh, tidak masalah. Ya. Atau mungkin masalah yang caranya kita minta ke teman kita yang tinggalnya di tempat penjual
emas, minta diberikan. Kita kirim uang ke teman kita sendiri misalkan, kemudian minta diberikan. Maka dia datang ke toko, kemudian dia beli emasnya, tapi ingat jangan keliru. Ya. Kalau kemudian misalkan, oh nanti tolong ya, ini langsung dikirim ke Semarang, itu nggak boleh. Tapi harus apa? Diterima oleh teman kita sendiri, kemudian ambil, nanti yang transfer teman kita, itu tidak masalah. Ya. Atau ada solusi yang lain, caranya gini masalahnya, uang kita hutangkan dulu atau kita titipkan pada penjual emas. Kita kirim kita kirim uang dulu. Lalu kita sampaikan, Pak, ini saya pinjemi ya. Kemudian penjual emas dia kirim emasnya. Ini bukan jual beli, belum jual beli. Ya. Setelah emas itu sampai ke rumah kita misalkan, baru kita telepon, Pak, ini emas sudah sampai, ayo kita adakan akad jual beli. Dan ini masih terhubung jemaah. Ya. Akhirnya sepakat, oh ya, emas yang sudah sampai ke tempat panjenengan, saya jualkan ke panjenengan ya. Oh iya, oh kemarin uang yang saya titipkan atau uang yang saya utangkan itu buat bayar ya. Sepakat, oh iya. Akhirnya deal. Saya terima uangnya, saya saya terima emasnya, kemudian yang satunya, oh saya terima uangnya. Itu sah. Yang penting masih terhubung. Nah, karena jamaah sekalian, matis akadnya transaksi online itu ketika masih terhubung. Itu tidak masalah. Dan ini solusinya, ini solusi seperti itu. Tapi kalau kemudian misalkan kita kirim uang, kemudian toko emas dia kirim emasnya, oh ini nggak boleh. Karena jatuhnya riba nasi'ah. Jatuhnya riba nasi'ah seperti itu. Ya kemudian jamaah sekalian, jujur potensi keberkahan syirkah. Ini penting ya. Bergabung dalam syirkah untuk mewujudkan keuntungan bersama, termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Dan ingatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Ini perintah syariatnya. Maka syirkah itu termasuk bentuk tolong menolong. Ya mungkin jamaah sekalian, teman kita tidak punya modal. Kita punya modal. Ya, dan kita percaya. Kita bantu dia untuk apa? Mengelola modal kita, harapannya nanti bisa bagi untung misalkan. Dan ini termasuk apa? Salah satu bentuk menolong ya. Ta'awun al-birri wa taqwa. Sehingga kalau kita mengadakan akad syirkah, niatkan karena Allah jemaah, agar nilainya pahala. Ya. Karena ketika dia sadar atau kedua orang ini sadar bahwasanya mereka itu sedang ibadah kepada Allah, sehingga kalau kemudian muncul keinginan untuk apa? Khianat ataupun zalim, teringat, oh masa sih saya lagi ibadah berbuat zalim. Nah, ini penting jemaah. Ya. Biar terkontrol seperti itu. Ya, jujur dalam melakukan syirkah termasuk sebab keberkahan untuk mendapatkan rizki. Ya. Sehingga saya ingatkan ya, ingat prinsip seorang mukmin di dalam bermuamalah ataupun bekerja, maka yang paling terpenting itu cari berkah, bukan cari banyak. Cari berkah. Karena ingatnya masalahnya, Allah Azza wa Jalla ketika mencintai seorang hamba itu, maka yang akan diberikan oleh Allah kepada kita bukan banyaknya harta, tetapi keberkahannya. Keberkahannya. Ya. Buat apa harta banyak tapi tidak berkah? Karena kata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, harta yang tidak ada keberkahannya, la khairu fiha. Tidak ada kebaikan. Dimakan jadi penyakit. Ya, kalau mati kemudian nanti akan menjadi beban. Karena akan ditanya oleh Allah. Harta itu kan ditanya dua jemaah sekalian. Dari mana didapatkan, untuk apa dibelanjakan? Makanya ada dua orang yang dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari hartanya. Pertama, orang yang cara mendapatkannya salah, tapi penyalurnya benar. Masya Allah. Ya, sedekahnya luar biasa. Tapi uangnya hasil korupsi.
Maka orang seperti ini jamaah tidak bisa mendapatkan manfaat dari hartanya. Atau orang yang cara mendapatkannya benar, tapi pengeluarannya keliru. Ya. Uangnya banyak dari dagang, ya, bisnis dan lain sebagainya. Tetapi uang itu disalurkan untuk berbuat maksiat. Untuk apa jemaah? Bantu apa? Acara-acara maksiat, bid'ah. Ya. Kalau misalkan di masjid akan mengadakan acara-acara yang berbau bid'ah, oh dia bantu. Acara syirik, oh dia bantu. Musik-musik, oh dia bantu. Tapi kalau untuk kebaikan, hitung-hitungan. Misalkan, maka orang seperti ini tidak bisa mendapatkan manfaat dari harta yang dia miliki. Waliyadzubillah. Ya jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan innallaha yaqulu ana thalithus syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Allahu azza wa jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama tidak ada yang mengkhianati pasangannya. Jika ada yang mengkhianati pasangannya, aku akan tinggalkan keduanya. Jadi kalau Allah berlepas diri, Allah tinggalkan, maka ini ada indikasi perbuatan tersebut memang perbuatan dosa besar. Ya. Misal khianat, ya khianat jelas ini dosa besar. Sehingga tatkala itu Allah berlepas diri, plus dicabutlah keberkahan tersebut. Sehingga ya tadi mungkin terjadinya apa akhirnya yang awalnya baik, tapi setelah kerjasama jadi buruk. Bahkan sering menjatuhkan. Kenapa? Ya tadi tidak amanah, khianat. Sehingga yang terjadi akhirnya musuhan. Padahal dulu, masya Allah, dekatnya luar biasa, baiknya luar biasa. Tapi gara-gara muamalah tadi jadi rusak. Nah, maka kita harus pandai-pandai sama saja. Ya. Jadi jangan yang penting intinya saya dapat untung, enggak. Dilihat kira-kira masalahnya besar atau tidak, mudaratnya besar tidak. Kalau besar ya mendingan antum jadi pegawai saja. Ya. Jangan kemudian apa namanya kerjasama yang dikhawatirkan mungkin tidak bisa amanah seperti itu jemaah. Ya, yang pasalian beda syirkah dengan mudharabah. Beda syirkah dengan mudharabah. Kalimat pengingatnya, semua mudharabah adalah syirkah. Tapi tidak semua syirkah termasuk mudharabah. Jadi mudharabah pasti syirkah, tapi syirkah belum tentu mudharabah. Jadi mudharabah itu lebih khusus ya daripada syirkah. Mudharabah lebih khusus dibandingkan syirkah. Karena mudharabah adalah salah satu bentuk syirkah. Karena itu bab mudharabah dimasukkan ke dalam bab syirkah. Disebut syirkah apabila bentuknya gabungan dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dalam rangka mendapatkan keuntungan bersama. Berbentuk mudharabah apabila salah satu pihak sebagai pemodal saja, sementara pihak kedua sebagai pengelola dan tidak terlibat dalam pemberian modal. Ya. Karena itulah aturan yang berlaku dalam syirkah secara umum sama dengan aturan yang berlaku dalam mudharabah. Sehingga kajian masalah syirkah di sini tidak dirinci karena sebagian besar telah dibahas dalam kajian mudharabah. Ya. Ya, sudah kita rincikan ya. Memang aslinya gini ya, ada pengelola, ada pemodal. Kalau kemudian pengelola ingin suntik modal, boleh-boleh saja, tetapi harus izin dengan pemodal. Dan sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Tapi hukum asalnya yang namanya mudharabah itu ada pengelola, kemudian satunya pihak pemodal. Itu aslinya seperti itu. Ya. Kalau misalkan kemudian pengelola juga nyuntik modal, namanya gabungan mudharabah plus gabungan syirkah seperti itu.
Yang punya masalah macam-macam syirkah. Ada banyak sekali macam syirkah. Di sini kita hanya akan menyebutkan jenis syirkah klasik yang disebutkan dalam buku-buku fikih. Sementara syirkah kontemporer kita tidak membahasnya selain musyarakah mutanakisah. Karena ini yang menjadi salah satu produk bank. Dilihat jadi latar belakang pembentukannya, syirkah ada dua macam. Yang pertama syirkah amlak, kongsi dalam kepemilikan. Ya. Adanya dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki satu benda tertentu, baik melalui kesepakatan atau tanpa kesengajaan. Namanya apa? Syirkah amlak. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ketika ada barang kemudian kok milik bersama, namanya syirkah fil amlak, dalam kepemilikan. Contohnya si A memberikan sebagian tanah kepada 5 kawannya. Ada seseorang dermawan punya banyak tanah. Lalu dia katakan, tanah anak yang di samping gunung saya berikan ke 5 orang, ya, antum. Akhirnya mereka berarti apa? Memiliki sebidang tanah tadi secara bersamaan. Ya. Sehingga di sini namanya apa? Syirkah fil amlak. Ya, dan 5 orang memiliki sebidang tanah tadi. Atau 4 orang yang iuran dengan nilai yang sama untuk membeli sebidang tanah. Yuk kita patungan yuk beli tanah. Nanti dikelola bareng-bareng misalkan. Ini juga sama. Ya. Sementara syirkah kepemilikan bisa terjadi tanpa ada kesengajaan, seperti hak warisan. Misalnya ketika orang tua meninggal dan memiliki warisan rumah, maka semua anaknya memiliki rumah yang menjadi warisannya. Mereka bersyirkah dalam hal kepemilikan rumah warisan. Kalau 5 ya berarti milik 5 orang. Kalau ibunya masih hidup berarti ibunya juga dapat di situ. Jadi masalah aturan dalam syirkah ini, salah satu pemilik tidak boleh memanfaatkan bagian milik rekannya di luar izinnya, nggak boleh. Ya. Kecuali kalau diizinkan. Yang kedua, jika salah satu hendak menjual jatahnya kepada orang lain, maka harus izin kepada rekan-rekannya yang lain. Jika tidak, maka ada hak syuf'ah untuk membatalkan akad. Misal ada 5 orang, mereka berserikat. Satu orang dia jual bagiannya ke orang lain tanpa izin 4 orang tadi. Diam-diam misalkan. Maka 4 orang ini bisa menggugat, namanya hak syuf'ah. Agar apa? Agar akad tadi ya, rekannya dengan pembelinya dibatalkan. Setelah itu bagian dia dijual kepada yang 4 rekannya tadi. Nah, kenapa ya masuk? Karena akan terjadi apa? Kezaliman. Belum tentu orang yang beli tadi cocok dengan 4 orang tadi. Nah, sehingga karena dikhawatirkan ada kezaliman, maka di situ ada hak syuf'ah. Ya, hak minta kepada saudaranya untuk membatalkan akad yang telah dilakukannya. Kemudian dijual kepada ya orang tersebut. Ya, kemudian masalah yang kedua, syirkah akad. Kongsi karena akad. Artinya adanya 2 orang atau lebih yang melakukan akad untuk memiliki atau mengelola satu properti tertentu atau kerja tertentu atau tanggung jawab tertentu dalam rangka mendapatkan keuntungan yang dihasilkan darinya. Ya. Di sini disebutkan beberapa macam syirkah akad. Yang pertama syirkah inat, yaitu kesepakatan untuk memiliki dan mengelola satu properti tanpa disyaratkan harus ada kesamaan saham maupun usaha, dengan bagi hasil sesuai porsi yang menjadi saham masing-masing. Intinya semua boleh beda sesuai kesepakatan. Misal, oh anak modalnya sekian, oh antum sekian. Akhirnya mereka, ya udah kalau begitu nanti untungnya sesuai modal. Ya, karena antum modalnya sekian, berarti antum dapat sekian persen dari keuntungan nanti misalkan. Maka tidak masalah. Atau mungkin mereka sepakat, oh ya kalau nanti keuntungannya bagi rata saja. Ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Oke. Tergantung kesepakatan. Makanya masalian ulama 4 madhab mereka membolehkan syirkah jenis ini. Jadi syirkah inan itu dibolehkan. Yang kedua syirkah mufawadah.
kesepakatan untuk memiliki dan mengelola satu properti dengan syarat saham dan usaha harus sama, dengan bagi hasil sama rata, bahkan harus sama agamanya. Syafi'iyah melarangnya karena untuk bisa memiliki andil yang sama semuanya hampir tidak mungkin. Sulitnya, semua harus sama. Kerja harus sama, waktunya harus sulit ya. Karena bisa dipastikan akan ada sebagian yang sahamnya lebih besar sehingga bisa dipastikan ada qurun. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah mereka membolehkan syirkah ini. Sekalipun tidak bisa sama persis dalam andil, namun pihak yang andilnya lebih banyak bisa distatuskan sebagai wakil dari kawannya. Karena itulah disebut syirkah mufawadah. Mengingat satu pihak memberikan tafwid atau menyerahkan urusannya kepada kawannya. Jadi silang pendapatnya. Yang ketiganya masalah syirkah abdan, yaitu kesepakatan dua orang atau lebih untuk menerima satu proyek untuk dikerjakan bersama dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Profesi mereka tidak harus sama. Artinya selama memungkinkan untuk bekerja sama, mereka bisa melakukan syirkah ini. Ibnu Mas'ud menceritakan, ishtarabtu ana wa Sa'ad wa Ammar yauma Badrin fima nusibu falam aji ana wa Ammar bi syai'in wa ja'a Sa'ad bi rajulaini. Kata Ibnu Mas'ud, saya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar Ibni Yasir berkongsi pada perang Badar untuk mendapatkan tawanan. Saya dan Ammar tidak memperoleh seorang pun, sementara Sa'ad membawa 2 orang. Akhirnya jamaah sekalian dibagi. Tetapi ini dilemahkan oleh Syalbani. Jadi syirkah yang dilakukan Ibnu Mas'ud, Sa'ad dan Ammar adalah syirkah dalam memperoleh tawanan. Selanjutnya mereka akan membagi hasil rampasan pada tawanan itu. Mereka tidak berkongsi dalam modal usaha, namun mereka kongsi dalam usaha. Sama seperti tadi yang saya sampaikan. Ketika orang misalkan mereka katakan, ayo kita masuk hutan cari kayu. Nanti hasilnya kita kumpulkan. Setelah itu kita jual. Nanti berapapun hasilnya kita bagi. Mungkin ada yang hanya bisa bawa 1 ikat, karena mungkin badannya kurus. Satunya bawanya ikatannya besar misalkan. Tapi mereka sepakat, kita kumpulkan nanti hasilnya, kemudian kita jual misalkan. Maka ini tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian masalah yang keempat, syirkah wujud. Ada 2 orang atau lebih untuk memperdagangkan barang padahal dia tidak memiliki modal selain kepercayaan mereka yang berserikat atau kepercayaan salah satu pihak. Syafi'iyah dan Malikiyah melarang syirkah ini karena syirkah hanya terkait dengan harta atau pekerjaan. Padahal dalam syirkah wujud tidak ada kerjasama, kerja dan modal, nggak ada. Kerja tidak ada, modal tidak ada. Jadi modalnya apa? Kepercayaan. Karena misalkan dia itu tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga akhirnya sudah, antum nanti sebut nama anak saja, karena sudah dalam artian masyhur, kemudian orang juga segan, sehingga orang tersebut misalkan membawa nama orang tersebut, sehingga dia modalnya apa? Modal nama. Maka yang seperti ini jemaah sekalian, ulama-ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarang, tidak boleh. Karena kata mereka yang namanya syirkah ada kalanya kerjaannya atau usahanya atau modal. Ini kan nggak ada modal, cuma hanya sekedar apa? Modal nama, modal kepercayaan seperti itu. Sementara Hanafiyah dan Hambali membolehkan syirkah ini karena hakikat dari syirkah ini adalah amalnya, sehingga boleh saja dilakukan syirkah. Ini yang maksudnya beberapa model syirkah, Artinya ada yang senang pendapat, ada yang disepakati dibolehkan. Sehingga yang maksudnya silakan, kalau misalkan kita tidak punya modal, kita punya tenaga, boleh berserikat, tidak masalah. Yang penting intinya nanti harus ada kejelasan, plus bagi hasil juga harus jelas.
Agar apa jemaah sekalian? Agar tidak ya terjadi kezaliman. Nah, sehingga kadang-kadang ya tadi ya, yang awalnya baik gara-gara syirkah akhirnya jadi buruk. Dan ini tentu jemaah sekalian tidak diharapkan ya dalam syariat kita seperti itu. Ya jemaah sekalian, ini beberapa penjelasan singkat terkait tentang syirkah. Adapun terkait tentang penjelasan secara detail ya terkait syirkah ini, insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan. Baik. Ini kita sampai pada sesi tanya jawab. Barangkali ada jemaah Ikhwan dulu yang mau bertanya. Kalau belum ada, saya bacakan pertanyaan dari online. Bismillah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan dan memberkahi urusan Ustaz dan keluarga. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar penyakit pelit itu hilang? Penyakit apa? Pelit. Pertanyaan kedua, mungkin bagaimana cara agar kita bisa memberi orang-orang yang paling kita cintai bukan dengan bekas atau dengan barang yang tidak kita sukai itu? Bagaimana cara memberi agar kita bisa memberi orang yang kita cintai dengan barang-barang yang bukan dengan barang-barang sebentar. Bagaimana cara agar kita bisa memberi orang yang paling kita cintai bukan dengan barang yang bekas atau yang tidak kita sukai? Bukan dengan barang bekas atau bukan dengan jadi kan biasanya kalau kita memberi orang kan paling sering yang kita lakukan adalah memberi dengan barang-barang yang tidak kita sukai. Terus pertanyaannya ini pertanyaannya bagaimana agar mudah kita memberi orang lain dengan barang yang kita sukai berarti. Ya jemaah sekalian, ada dua pertanyaan. Pertama terkait tentang masalah pelit atau sulit tidur. Oh pelit, ya Allah. Anak kira cara menghilangkan orang yang sulit tidur. Ya, bagaimana cara menghilangkan sifat kikir ya, bakhil atau pelit ya. Makanya jemaah sekalian, bakhil ya atau yang paling parahnya syuh ya. Jadi bakhil itu pelit untuk orang lain. Dirinya apa? Ya makanya enak-enak. Tapi kalau untuk orang lain pelit, namanya bakhil. Ya. Dan disebut bakhil itu kalau misalkan dia menahan haknya. Tapi kalau dalam artian menahan yang itu bukan haknya, maka bukan bakhil. Contoh misalkan anak minta uang untuk beli petasan, akhirnya orang tua nggak ngasih, ini bukan pelit. Tapi kalau misalkan untuk bayar SPP kok kemudian orang tua hitung-hitungan, ini namanya pelit. Atau untuk nafkah sulit untuk diberikan, ini namanya pelit. Tapi kalau menahan memang harus ditahan, maka itu bukan pelit. Makanya masalahnya bagaimana kiat-kiat kita agar dalam artian tidak pelit. Pertama, hadirkan pada diri kita bahwa harta yang ada pada diri kita itu hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Kita statusnya hanya orang yang dititipi saja, orang yang dalam artian diberikan amanah. Sehingga orang yang diberikan amanah itu atau orang yang dititipi itu berarti dia harus melakukan atau melaksanakan sesuai dengan yang ditipi. Kan yang ditipi Allah. Allah mintakan untuk berderma, untuk tidak pelit. Ya sudah. Kalau yang punya saja nyuruh untuk diberikan, kok kemudian kenapa kita tahan?
Kenapa kita tahan? Yang pertama, jadi hadirkan bahwasanya harta yang ada pada kita itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Yang kedua jamaah sekalian, harus dilatih jamaah. Karena seseorang yang ingin memiliki sifat yang baik itu butuh latihan. Karena ahlak itu ada dua, ada yang jibillah, ada yang muhtasabah. Ya. Kadang ada sebagian orang itu jamaah dari kecil memang sudah dermawan. Sehingga dalam kondisi fakir pun ya suka memberi, dalam kondisi kaya raya pun ya suka memberi, karena memang sifatnya seperti itu. Karena kadang ada orang yang suka memberi itu karena memang wataknya seperti itu. Ya. Bukan berarti karena dalam arti sekarang sudah kaya, enggak. Dia kaya suka memberi karena memang dari miskin juga suka memberi. Seperti itu jemaah sekalian. Tapi ada orang yang dari kecil pelit. Ya, kalau punya uang apa? Kalau atau punya jajan, kalau dengan temannya diumpetin. Ya, kalau di pondok masukkan lemari, kalau makannya pas teman-teman lagi sholat baru makan. Tapi kalau temannya lagi makan, dia nimbrung ikut makan. Ya. Dari kecil memang punya sifat apa? Kikir, pelit. Maka orang yang punya sifat seperti ini harus dilatih. Bagaimana caranya? Paksa untuk memberi. Ya, paksa untuk memberi seperti itu. Ya. Kalau orang tua bisa latih anaknya itu dengan apa? Kalau kita ingin ngasih ke orang lain, kasihkan ke anak kita. Biar anak kita yang ngasih. Itu pelajaran jamaah sekalian. Agar apa? Tidak pelit seperti itu. Ya, kemudian caranya ya doa. Itu penting. Doa agar kita jadikan orang-orang yang dermawan. Ya. Karena sekali lagi jamaah sekalian, yang tadi itu hanya usaha perkara kemudian dia jadi dermawan ataupun tidaknya itu tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu benar ya, bertemanlah dengan orang-orang yang dermawan. Jangan berteman dengan orang-orang yang pelit, ya. Hubud dunia, cinta dunia. Ya, yang dipikirkan dunia terus, ya. Enggak terbetik akhirat ya dalam apa namanya? Obrolannya. Sehingga akhirnya kadang-kadang ya tadi dunia itu masuk dalam hatinya. Sehingga sulit apa? Sulit keluar. Kemudian masalah yang jadikan dunia di tangan, jangan di hati. Ya. Karena kalau dunia itu di hati sulit untuk dikeluarkan, tapi kalau di tangan mudah. Mudah. Kemudian juga harus kita hadirkan maksudnya harta itu tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Tidak lebih berharga maksudnya. Sehingga kalau yang tidak berharga saja kemudian sulit untuk dibagikan, apalagi selain dari itu jemaah. Beri selain dari itu. Ya. Nah, sehingga kalau kita tahu ini tidak berharga, ya sudah. Ada yang minta kasih saja. Ngapain ditahan? Ngapain ditahan? Kemudian juga penting untuk menghadirkan bahwasanya harta yang Allah titipkan kepada kita itu akan ditanya. Akan ditanya Allah. Ya. Semakin banyak harta yang kita miliki dan tidak dikeluarkan, maka semakin berat pertanyaannya. Semakin berat pertanyaannya. Nah, sehingga apa? Ya. Dalam artian ya jangan kikir ataupun pelit, tapi ya jadilah orang yang dermawan. Yang pertama, yang kedua jamaah sekalian, bagaimana caranya agar hati kita itu mudah ya, untuk memberikan sesuatu yang kita cintai untuk orang lain. Ya. Jawabannya ingat hadis Nabi. Jamaah sekalian, di antara sifat seorang mukmin yang baik itu dia mencintai saudaranya dengan apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Artinya gini, kalau ingin memberi, yang terbaik itu jamaah berikan sesuatu yang kita cintai. Ya. Kalau misalkan kita suka barang A untuk diri kita, maka kalau kita ingin memberikan ke orang lain, kalau bisa itulah yang diberikan. Kalau bisa jemaah. Dan ini tidak harus ya, tidak harus. Tapi kalau bisa, dan ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Itu pula jemaah sekalian,
harus dihadirkan dalam dirinya bahwasanya sesuatu yang kita berikan itu hakikatnya kelak di akhirat kita akan mendapatkannya kembali. Ya. Kalau misalkan kita ingin nyimpen harta, kira-kira yang kita simpen yang terbaik atau yang paling buruk? Pasti kita akan nyimpen yang terbaik. Ya. Ini di dunia jemaah. Kalau kita nyimpan pasti yang terbaik. Apalagi ini nyimpan untuk kelak di akhirat. Yang dimana di akhirat itu jemaah sekalian kita sudah tidak bisa nambah lagi amal soleh, nggak bisa. Kalau pahala mungkin ada yang ngalir, ya. Nambah amal soleh nggak bisa. Ya. Jadi yang akan kita dapatkan ya dulu amal soleh di dunia ini, jemaah. Nyimpennya dulu apa? Yang buruk-buruk. Kalau ngasih orang ya sisa apa? Barang yang kita pakai. Kalau makanan yang hampir apa? Basi. Ya sudah, kelak yang akan kita dapatkan ya itu seperti itu, jemaah. Itu pula ingat ya, ketika Nabi pernah memerintahkan kepada, kalau tidak salah, Bunda Aisyah ya, untuk membagikan apa namanya kambing yang disembelih. Setelah dibagikan kemudian Nabi tanya, apakah masih ada yang sisa? Maka dijawablah apa? Tidak ada yang tersisa kecuali bagian kalau tidak salah kaki. Ya. Akhirnya apa yang Nabi katakan ya masalahnya? Nabi mengatakan inilah yang sisa. Ya. Afwan, inilah yang sisa. Ya. Kenapa jemaah? Jadi kita ditanya, masihkah ada yang apa namanya tersisa? Kata Ibnu Aisyah, inilah yang sisa. Tetapi kata Nabi apa? Yang sisa itu yang dibagikan. Ini yang tidak tersisa. Kenapa coba? Hah? Jadi kita ditanya Ibnu Aisyah, ditanya oleh Nabi, masihkah ada daging yang tersisa? Maka jawabannya apa? Karena ada yang belum dibagikan. Kalau tidak salah bagian kaki. Lantas Ibunda Aisyah mengatakan, ini wahai Nabi yang masih sisa. Akhirnya Nabi mengatakan, ya, inilah yang nggak sisa, tapi yang sisa itu apa? Yang dibagikan. Maksudnya apa, jemaah? Maksudnya yang tersisa dan kelak akan kita dapatkan itulah yang disedekahkan. Adapun ini mungkin akan jadi kotoran. Dimakan kemudian jadi kotoran, hilang, selesai. Ya. Jadi yang sisa-sisa itu dalam artian bukan bekas, maksudnya harta yang tetap ada itulah yang kita apa? Sedekahkan. Jadi mindset kita itu jangan dibalik, jemaah. Kita itu karena dibalik oleh apa? Iblis dan bertentaranya. Jadi seolah-olah harta yang ada itu harta yang masih di tabungan kita. Yang kita sedekahkan, yang kita dermakan itu seolah-olah apa? Harta yang hilang. Padahal hakikatnya harta yang kita dermakan itulah harta yang ada, yang sisa, yang tidak akan hilang. Yang sekarang ada di rumah kita atau yang di rekening, ya, itu ada banyak kemungkinan. Bisa nanti dimiliki oleh ahli waris, atau bisa mungkin diambil orang, dicuri misalkan. Ya. Jadi belum ada kepastian apakah kemudian menjadi hak kita atau tidak. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan harta yang milik kita itu cuma 3 jam. Yang dimakan jadi kotoran, ya, kemudian yang dipakai lusuh, kemudian yang ketiga yang kita sedekahkan. Ya, sehingga kalau itulah harta yang sisa dalam artian yang ada dan akan kita dapatkan di akhirat, dan tentu orang yang nyimpen harta itu pasti dia akan menyimpan harta untuk dirinya yang terbaik. Apalagi tadi di akhirat itu sudah tidak bisa menambah amal kebaikan. Ya. Maka hendaklah orang yang cerdas simpan harta yang terbaik. Bagaimana caranya? Caranya ketika dia sedekah, berikan yang terbaik. Ya. Berikan yang dalam artian ya kita sukai. Walaupun yang masalahnya ya tidak harus dalam artian yang paling harganya mahal, ya tidak harus. Begitu pula jangan kemudian diartikan, oh berarti kalau begitu sedekah dengan pakaian bekas nggak boleh, Ustaz. Boleh, nggak masalah. Sedekah dengan dagangan yang nggak laku, berarti nggak boleh. Boleh.
Selagi dalam artian masih ada manfaatnya, boleh. Cuma ini hanya babnya apa? Yang terbaiknya, yang afdolnya. Seperti itu jemaah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian yang sekalian. Mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.